Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusumajati dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Oke, here we go. Let me tell you about passion. Lebih tepatnya sih, menemukan passion pada diri sendiri. Pernah nggak sih kamu bingung dengan passion diri sendiri? Atau mungkin malah nggak tahu sama passion yang kamu milikin? Well, sebenarnya passion itu apa sih? Intinya, passion adalah suatu emosi berupa dorongan untuk melakukan suatu hal yang memenuhi tujuan hidup kita dan memberikan kebahagiaan pada diri kita. Lalu, apa passion saya? Dan bagaimana cara menemukan passion? Nah, ada tips nih tentang cara menemukan passion. Langkah pertama yaitu dengan cara evaluasi. Kita tulis dan kita list semua hal yang kita sukain. Bisa kita tulis di buku catatan, diary, jurnal. Kita tulis semua hal yang kita sukain, even yang udah nggak kita lakuin, atau bahkan belum kita lakuin. Langkah kedua adalah identifikasi dengan cara mencari kesamaan dari hal yang kita sukai tersebut dan kita cari nih profesi apa yang bisa kita lakukan dari hal tersebut. Misalnya nih, saya suka menggambar dan make a DIY something gitu kan. Nah, tapi saya juga suka bikin video-video gitu. Dari hal tersebut, bisa aja nih saya bikin channel YouTube yang isinya tentang tutorial menggambar dan juga make a DIY something. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, kita tentuin dan kita pilih fokus dari passion kita. Pilih hal yang benar-benar kita sukai. But, jangan kita lupain nih tantangannya. Karena setiap ada tantangan akan membuat kita nggak bosen dan bisa berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Tapi, gimana nih kalau misalnya saya belum mengetahui hal-hal yang saya sukai? It's okay, never mind. Kalau misal kita belum mengetahui hal-hal yang kita sukain, maka kita harus berani untuk mencoba berbagai kegiatan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti dopamin pada diri sendiri. Dengan cara kita ganti nih kegiatan yang consuming, kayak misalnya bermain sosial media yang gak bermanfaat, scroll Instagram, scroll Shopee, scroll TikTok, menonton televisi atau menonton drakor secara berlebihan, ngegame terus-terusan. Nah, kita ganti kegiatan consuming tersebut menjadi kegiatan yang creating atau menghasilkan suatu karya. Kayak misal menggambar, menulis, bermain gitar, menyanyi, bermain alat musik, menari, dan banyak hal lain yang bisa kita lakuin. Wait, tunggu. Bukan berarti udah menemukan passion itu bisa sukses loh. No, passion aja nggak cukup. Karenanya ada konsep Jepang yang membantu melengkapi passion. Konsep itu adalah Ikigai. Langsung aja nih, let's talk about Ikigai. Saya akan menampilkan diagram Ikigai. Dalam diagram Ikigai, pekerjaan atau kegiatan yang baik punya kriteria yang pertama, hal yang kita sukain. Yang kedua, hal yang dunia butuhkan. Yang ketiga, apakah kita dibayar cukup untuk pekerjaan tersebut? Dan hal terakhir atau yang keempat, apakah kita ahli dalam bidang tersebut? 4 poin penting dalam Ikigai. Yang pertama adalah mission, yang kedua vocation, yang ketiga profession, dan yang terakhir adalah passion. Then, gimana caranya agar kita bisa mencapai Ikigai? Oke, it's how to reach Ikigai. Yang pertama, kita itu harus punya tujuan yang kita anggap sangat penting bagi diri kita. Abis itu, kita harus melakukan tujuan tersebut. Nggak cuma punya tujuan aja, tapi harus dilakuin juga. Yang ketiga, kalau kita udah melakukannya, kita mulai nih ikutin komunitas atau mulai sharing dengan orang yang punya passion sama dengan kita. Dan yang terakhir, kita itu harus terima kalau misal tantangan dalam mencapai Ikigai itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, ini nih poin pentingnya, manfaat passion bagi diri kita. Banyak sih sebenarnya manfaatnya, salah satunya mampu menentukan jalan hidup, mudah mencari solusi, membantu berkompromi dengan diri kita sendiri, mampu hidup bermasyarakat, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, menerima kondisi diri, mengetahui batasan diri,
kita juga bisa lebih punya kontrol akan hidup kita sendiri, lebih mengenal diri kita sendiri, dan punya pandangan yang lebih positif untuk kedepannya. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you, goodbye.